Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal pelatihan Service Excellence pada karyawan Customer Service di PT Pertamini Airlines. Dengan saya sendiri, Muftia Isni Sonjaya, NIM 027, akan terlebih dahulu menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Semakin banyak produk atau jasa yang bersaing di pasar dan semakin kuat pengaruh pelanggan, maka semakin penting peranan pelayanan prima atau service excellent dalam membedakan perusahaan dengan pesaing. Apabila memberikan pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan, maka pelanggan akan kembali lagi dan bercerita kepada rekan-rekannya atas kepuasan dari pelayanan customer service. Saat ini, customer service merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap perusahaan akan dituntut untuk memberikan pelayanan yang benar-benar memiliki nilai yang setara dengan apa yang diharapkan oleh pelanggannya. Apabila terjadi kesenjangan antara nilai pelayanan perusahaan dengan yang telah diharapkan oleh pelanggan, maka akan semakin membuat para pelanggan untuk lebih cenderung beralih kepada perusahaan pesaingnya. Hal yang terjadi pada penilaian kinerja customer service ini adalah selalu di bawah standar karena kurangnya kepercayaan diri dalam berkomunikasi, terlebih jika harus menangani keluhan pelanggan. Pada beberapa kasus, pelayanan dinilai buruk karena kebiasaan dan karakter pribadi karyawan, seperti cuek, tidak percaya diri, atau bahkan tidak komunikatif. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan berupaya memperkecil permasalahan antara keinginan pelanggan dan kenyataan pelayanan yang diberikan oleh customer service dengan menaruh perhatian utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu memberikan pelatihan service excellence untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Pelatihan dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi efektif dalam memberikan pelayanan prima, serta praktek role play untuk membangkitkan rasa percaya diri karyawan. Selanjutnya, tujuan dari proposal pelatihan ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan service excellence karyawan sebagai customer service di PT Pertamini Airlines. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh implementasi pelatihan terhadap program pelatihan customer service pada PT Pertamini Airlines. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah dengan pelatihan ini merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan service excellence pada karyawan di PT Pertamini Airlines. Berikutnya, manfaat bagi karyawan atas pelatihan ini adalah untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan layanan, mampu mengenali kebutuhan pelanggan, mampu mengatasi di berbagai situasi, dapat bekerja dalam tim, mampu membina hubungan baik antara pelanggan internal dan eksternal, serta mampu meningkatkan skill dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dan manfaat bagi lingkungan atas pelatihan ini adalah untuk kinerja perusahaan yang semakin optimal, dan citra perusahaan juga akan semakin meningkat di mata konsumen dan relasi perusahaan, yang pada akhirnya hal ini akan berimbas pada peningkatan dan kemajuan perusahaan itu sendiri. Nama saya Ahmad Fala, NIM 029. Saya akan menerangkan beberapa slide. Yang pertama yaitu tentang nama pelatihan yang akan kita selenggarakan. Nama pelatihan yang akan kita selenggarakan adalah pelatihan tentang Service Excellence PT Pertamina Airlines. Apa sih Service Excellence? Secara sederhana, Service Excellence adalah suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima
pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu tentang sasaran program. Sasaran program pelatihan ini yaitu karyawan wanita maupun pria dengan rentang usia 19 sampai 35 tahun yang memiliki masa kerja 1 tahun hingga 5 tahun. Peserta yang mengikuti pelatihan ini dibatasi sebanyak 25 orang yang akan digabungkan dalam satu ruangan. Kenapa kita memilih peserta 19 sampai 35 tahun dengan masa kerja 1 tahun sampai dengan 5 tahun? Dikarenakan maksud dari training yang satu ini salah satunya dapat meningkatkan semangat kerja dari karyawan serta dapat memberikan gambaran luas mengenai perusahaan lain yang sudah ada dalam bidang yang serupa. Terus di dalam pelatihan ini pesertanya akan mendapatkan berbagai strategi baru, tips, hingga trik-trik bagaimana memenangkan persaingan sekaligus bagaimana bekerja dengan baik, maksimal demi kepentingan perusahaan. Selain itu, kepada para pekerja yang akan atau sudah dipromosikan di posisi yang lebih tinggi, itu training yang satu ini dimaksudkan untuk mencetak para tenaga manajerial handal yang kelak bisa memimpin perusahaan menuju kesuksesan, yang biasanya hanya para karyawan yang dianggap memiliki potensi saja yang bisa mendapatkan training sumber daya manusia yang satu ini. Maka dari itu, peserta-peserta yang dilibatkan dalam pelatihan ini untuk rentang 1 sampai 5 tahun, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan atau sudah dipromosikan untuk lebih melatih atau mengasah skill-skill yang mereka punya. Untuk slide selanjutnya itu tentang kompetensi apa saja yang akan diperoleh setelah mengikuti pelatihan ini. Yang pertama, peserta memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai service excellence secara utuh. Contohnya, seperti pengetahuan tentang produk. Jadi, customer service mampu menguasai pengetahuan tentang produk yang mereka jual, seperti harga, jenis produk, dan kekurangan atau kelebihan produk-produk tersebut. Terus ada pula skill. Customer service dapat meningkatkan keterampilan, ketelitian, ketepatan, dan kerapihan dalam melakukan pekerjaan mereka. Terus ada interpersonal communication skill, terus ada telepon teknik, dan yang paling penting yaitu attitude atau sikap. Seperti kesan pertama kita atau penampilan kita terhadap konsumen. Terus sikap positif kita menghadapi setiap konsumen. Yang kedua yaitu peserta memiliki rasa percaya diri untuk menunjukkan dirinya. Apa sih maksudnya? Jadi peserta yang telah mengikuti pelatihan ini, dia akan merasa percaya diri bahwa dirinya itu memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terus yang ketiga, yaitu peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan ini untuk kinerja di masa depan.
Terus yang keempat, peserta mampu mengatasi keluhan pelanggan dengan baik. Contohnya, seperti menghadapi pelanggan-pelanggan yang sulit, marah, dan agresif. Jadi peserta diberi pengetahuan untuk bagaimana caranya mereka menghandle atau mengatasi beberapa keluhan-keluhan tersebut. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Maya Widya, NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan jadwal dari pelatihan Service Excellent. Pelatihan Service Excellent ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 November tahun 2020. Dan waktunya akan dilaksanakan pada pukul 7:30 pagi hingga pukul 4 sore. Tempat pelatihan Service Excellent ini yaitu di meeting room PT Pertamini Airlines Distrik Tebet lantai 3 yang berada di Jalan Tebet Raya nomor 5 Jakarta Barat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi yang akan dibawakan di pelatihan Service Excellent. Yang pertama yaitu pengertian serta pemahaman peran dan fungsi customer service. Yang kedua yaitu syarat-syarat customer service beserta indikatornya. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang perbedaan jenis-jenis customer. Yang keempat yaitu pemahaman definisi service excellent berkaitan dengan customer satisfaction. Dan yang terakhir yaitu penanganan keluhan secara umum. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mega. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mega Triska Simanjuntak. NIM saya 51121811039. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelatihan. Yang pertama itu ada metode ceramah, yang kedua diskusi konsep, yang ketiga itu ada role play. Dan saya juga akan menjelaskan persyaratan calon peserta. Yang pertama, usianya harus 19-35 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah karyawan aktif PT Pertamini Airlines dengan masa kerja selama 1-5 tahun. Yang keempat, bersedia mengikuti pelatihan Service Excellent. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagas. Saya Bagas Yogaswara, NIM 036. Di dalam pelatihan Service Excellence ada pelatih dan terdapat 3 pelatih, yaitu Dewi Aulia sebagai internal trainer, Bunga Permata sebagai external trainer, dan juga Chandra Putra sebagai external trainer. Ada juga fasilitas pelatihan. Yang pertama ada laptop 3 unit, proyektor 1 unit, speaker 1 unit, mic 3 unit, pulpen tinta hitam 25 buah, buku catatan 25 buah, kursi meja untuk peserta 25 unit, kursi untuk pelatih 3 unit, dan meja 3 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lauren. Halo, nama saya Laurencia Agusta, NIM 5111031, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sekarang saya akan membahas mengenai biaya pelatihan. Biaya pelatihan itu ada yang pertama honor pelatih internal, di mana dibayar dengan per jam. Per jamnya adalah 100.000 dan lama pelatihannya adalah 7 jam. Jadinya 100 dikali 7 jam yaitu 700.000. Yang kedua, honor pelatih eksternal. Untuk honor pelatih eksternal dibayar dengan 200.000 dikali 7 jam dikalikan 2, yaitu menjadi 2.800.000. Yang ketiga, biaya pembuatan sertifikat peserta, biayanya 5.000 dikali 25 peserta, totalnya 125.000. Untuk biaya coffee break, untuk snack kopi, teh dan air 15.000 dikali 28 peserta, totalnya 420.000. Makan siang dari catering Dia Food, satu porsinya 37.000 dikali 28, totalnya 1.036.000. Total biaya 5.081.000. Untuk evaluasi pelatihan, yang pertama, program pelatihan Service Excellent ini akan dilakukan evaluasi sesuai dengan tujuan dan sasaran pembelajaran berdasarkan ekonomi, belum dengan mengimplementasikan metode evaluasi Kirkpatrick, yaitu meliputi yang pertama
adanya tahap reaksi. Tahap reaksi ini dilihat dari keaktifan peserta, menjadi indikasi bahwa peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan antusias. Yang kedua, ada tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran ini dapat dilihat dari setelah diadakan pelatihan, apakah ada perubahan dari aspek pengetahuan dan keterampilan customer service dalam melakukan service excellent kepada pelanggan. Yang ketiga, ada tingkah laku. Setelah mengikuti pelatihan, apakah tingkah laku atau kebiasaan karyawan mengalami perubahan yang berdampak pada kinerja. Yang terakhir, ada tahap hasil. Hasil akhir dalam hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja yang nyata seperti peningkatan laba, kepuasan pelanggan, penurunan tingkat kesalahan, dan penurunan keluhan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang-kurangnya. Terima kasih.